Salam jumpa di channel Mata Ketiga. Wabah-wabah yang mencungkir balikan masyarakat selama berabad-abad yang lalu juga membutuhkan rencana-rencana aksi ekonomi. Maut hitam 1347 hingga 1351 menghancurkan masyarakat Eropa. Menulis 4 dekade setelah peristiwa tersebut, biarawan dan penulis sejarah Inggris Thomas Walsingham berkomentar bahwa begitu banyak kemalangan mengikuti penyakit-penyakit ini setelah dunia tidak akan pernah dapat kembali keadaan semula. Komentar abad pertengahan ini mencerminkan sebuah kenyataan sebuah dunia yang jungkir balik oleh ketakutan massal, penularan dan kematian. Namun masyarakat pulih, hidup terus berlanjut meski ada ketidakpastian. Tetapi itu bukanlah bisnis seperti biasa, setelahnya ancaman wabah tetap ada. Pada kesempatan ini, Mata Ketiga akan mengupas sejenak apa langkah-langkah oleh manusia pada zaman dulu dalam penanggulangan pandemi dan pelajaran yang bisa kita petik. Materi ini ditulis oleh Kriston R. Rennie, seorang peneliti tamu di Institut Kepausan Studi Abad Pertengahan di Kanada dan Profesor Madya dalam Sejarah Abad Pertengahan di The University of Queensland di Australia. Pemulihan yang lambat dan menyakitkan. Dunia pasca maut hitam belum menjadi lebih baik dengan pembaruannya. Biarawan Perancis Guillaume de Nogis menyesalkan bahwa laki-laki lebih kikir dan menggenggam, serakah dan suka bertengkar, dan terlibat dalam lebih banyak perkelahian, perselisihan dan tuntutan hukum. Kekurangan para pekerja setelahnya adalah sangat akut. Kontemporer Historia Rovensis mencatat, petak-petak tanah di Inggris tetap tidak digarap di sebuah dunia yang bergantung pada produksi pertanian. Kelangkaan barang-barang segera menyusul, memaksa beberapa tuan tanah menurunkan atau meniadakan harga sewa untuk mempertahankan penyewa mereka. Jika para buruh tidak bekerja, gurau pengkhotbah Inggris Thomas Wimbledon, para imam dan kesatria harus menjadi petani dan gembala atau mati karena kekurangan makanan untuk tubuh. Terkadang rangsangan datang dengan paksa. Pada tahun 1349, pemerintah Inggris mengeluarkan ordonansi buruh yang mengatur laki-laki dan para wanita yang berbadan sehat dibayar gaji dan upah sesuai dengan tarif sebelum wabah tahun 1346. Di lain waktu, pemulihan itu lebih organik. Menurut biarawan Prancis Karmelit Jean de Venette, di mana-mana wanita lebih mudah hamil dari biasanya. Tidak ada wanita yang mandul dan wanita hamil berlimpah. Beberapa wanita itu melahirkan anak kembar 2 dan kembar 3, menandakan era baru akibat kematian yang begitu besar. Sebuah musuh yang umum dan akrab. Kemudian wabah itu kembali. Penyakit sampar kedua melanda Inggris pada tahun 1361. Gelombang ketiga mempengaruhi beberapa negara lain pada tahun 1369. Gelombang keempat pada tahun 1374 hingga 1379 dan gelombang kelima pada 1390 hingga 1393. Wabah adalah sebuah fitur konstan di akhir abad pertengahan dan kehidupan modern awal. Antara 1348 dan 1670 itu adalah peristiwa rutin dan berulang. Terkadang melintasi wilayah yang luas, terkadang hanya di beberapa daerah, tetapi tanpa menghilangkan satupun mata rantai tahunan dalam rantai yang panjang dan menyedihkan ini. Tulis sejarawan Andrew Cunningham dan Ole Peter Grell. Penyakit tersebut berdampak pada komunitas, desa, dan kota dengan risiko yang lebih besar ke pusat kota. Dengan populasinya yang padat, London nyaris tidak bebas penyakit dengan wabah besar pada 1603. 1625, 1636 dan wabah besar pada tahun 1665 yang merenggut 15% populasi kota. Tidak ada generasi yang lolos dari kemurkaannya. Mengendalikan bencana. Pemerintah-pemerintah tidak segan-segan memberikan tanggapannya. Sedangkan pengalaman pemerintah-pemerintah tidak pernah mencegah wabah. Tata laksana pemerintah-pemerintah terhadap penyakit berupaya mengurangi bencana di masa depan. Perintah wabah Ratu Elizabeth I tahun 1578 menerapkan serangkaian kendali untuk mendukung orang yang terinfeksi dan keluarganya. Di seluruh Inggris, inisiatif pemerintah memastikan bahwa orang-orang yang terinfeksi tidak meninggalkan rumahnya untuk makan atau bekerja.
Rumah sakit juga dibangun untuk menampung orang-orang yang sakit dan melindungi orang-orang yang sehat. Pada tahun 1666, Raja Charles II memerintahkan setiap kota untuk bersiap-siap adanya kasus infeksi apapun yang harus meletus. Jika orang-orang yang terinfeksi ditemukan, ia akan disingkirkan dari rumahnya dan kota. Sementara rumahnya ditutup selama 40 hari dengan salib merah dan pesan Tuhan kasihanilah pada kami yang ditempatkan di pintu. Dalam beberapa kasus, penghalang atau pembatas sanitasi dibangun di sekitar masyarakat yang terinfeksi. Tetapi terkadang penghalang atau pembatas sanitasi melakukan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Berdasarkan sejarawan pencerahan Jean-Pierre Papon, penduduk provensal kota Digny pada tahun 1629 dicegah untuk bepergian, dicegah untuk menguburkan jenazah, dan dicegah untuk membangun kabin, di mana mereka dapat melakukan dengan aman dicegah untuk diisolasi dari penyakit. Otoritas negara dan moral, pengalaman dan peraturan tidak selalu efektif. Wabah besar yang melanda kota Marseille di Perancis Selatan dari tahun 1720 hingga 1722 menewaskan sekitar 100.000 orang. Setelah kedatangan Grand Saint-Antoine, sebuah kapal dagang yang kembali dari Levant, perawatan dan pemulihan yang tepat untuk mencegah akibat fatal penyakit ini adalah ditunda dan diabaikan. Penyakit menyebar ke seluruh bagian kota. Wabah tersebut mulai menyebar di sana dalam hitungan minggu. Seorang dokter yang korup, tagihan-tagihan palsu kesehatan, tekanan politik dan tekanan ekonomi untuk membongkar muatan barang dagangan kapal, dan pejabat korup menyelidiki penyebaran awal penyakit. Semuanya berkontribusi pada bencana yang hampir tidak dapat diatasi di Perancis Selatan. Rumah sakit sudah penuh, tidak mampu untuk menerima sejumlah besar orang-orang sakit yang datang ke rumah sakit dalam kerumunan. Menjalankan ketakutan ganda, membangun otoritas rumah sakit baru di lorong-lorong, memasang tenda-tenda besar di pinggiran kota, mengisinya dengan sebanyak mungkin alas jerami. Takut penularan di pantainya, pemerintah Inggris dengan cepat memperbarui langkah-langkah perlindungannya. Tindakan lockdown tahun 1721 mengancam hukuman kekerasan, pemenjaraan atau kematian pada siapapun yang berusaha melarikan diri dari pengurungan yang dipaksakan atau mereka yang menolak untuk mematuhi pembatasan baru. Beberapa orang menganggap tindakan-tindakan ini adalah tidak perlu. Infeksi mungkin telah mematikan ribuan orang, tulis seorang penulis tanpa nama, tetapi tutup mulut telah membunuh 10.000 orang. Edmund Gibson, uskup London dan pembela pemerintah tidak setuju. Di mana penyakitnya sangat parah, obatnya harus menjadi begitu juga. Oleh karena itu, tidak ada gunanya memikirkan hak dan kebebasan dan kemudahan serta kenyamanan umat manusia saat ada wabah penyakit menghantui kita. Dislokasi sosial adalah akibat yang tidak terhindarkan, sebuah kejahatan yang diperlukan. Tetapi sebagai pengalaman abad pertengahan dan modern awal dengan wabah mengingatkan kita, ini bukanlah perlengkapan permanen. Sampai di sini dulu mata ketiga kali ini. Jangan lupa tinggalkan pesannya di kolom komentar ya. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan terima kasih atas perhatiannya.